semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Setiadi. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 3 jurusan Hospitality dan Pariwisata. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu hidangan yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, yakni Tino Rangsak atau yang juga dikenal dengan nama Tino Ransak. Tino Ransak ini merupakan salah satu hidangan yang sangat terkenal di Minahasa. Hidangan ini berbahan dasar daging babi, namun seiring perkembangan zaman, daging babi sendiri ini opsional, jadi bisa diganti dengan daging sapi, daging ikan, daging ayam, ataupun yang lainnya yang tentunya gampang ditemui. Dan ciri khas dari hidangan ini adalah memiliki rasa pedas. Salah satu hal yang istimewa dari hidangan ini adalah penggunaan bulu atau bambu dalam cara memasaknya. Jadi pada zaman dahulu orang Minahasa itu kebanyakan berprofesi sebagai petani atau pekerja di ladang. Jadi tentunya mereka memanfaatkan segala alat atau peralatan dari alam yang ada, karena zaman dulu itu belum ada peralatan dari besi, makanya mereka menggunakan bulu atau bambu. Nah, kalau tadi kita misalnya udah ngebahas nih sedikit tentang hidangan Tino Ransak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kenapa sih bisa ada hidangan ini di Minahasa. Jadi kalau misalnya ditanya sejarah atau asal-muasal hidangan Tino Ransak ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ritual tradisi masyarakat Minahasa. Ritual ini tuh ada banyak, ada ritual untuk negeri, ritual untuk kampung halaman atau wanua, dan juga ritual untuk keluarga. Secara keseluruhan, tujuan dari adanya ritual ini adalah sebagai pengucapan syukur kepada Opo Empung. Nah, secara tertulis ternyata ritual ini tuh juga dicatat dalam catatan Kakas Kasen pada tahun 1860, di mana di situ ditulis bahwa ritual masyarakat Minahasa ini akan mengorbankan salah satu hewan, yaitu yang dimaksud adalah hewan babi. Kemudian hewan ini nantinya akan dipotong bersama-sama dan dimasak secara bersama-sama. Oke, sekarang kita akan beralih ke cara memasaknya dan juga bahan-bahan apa aja yang diperlukan. Yang pertama ada daging. Dagingnya itu kalian opsional ya, bisa pilih daging ayam, daging ikan, daging sapi, ataupun daging babi, itu sesuka kalian. Kemudian ada daun jeruk, serai, daun kunyit, air jeruk nipis, daun bawang, minyak goreng, dan juga air. Selanjutnya bumbu tumbuh kasar yang diperlukan, yakni ada bawang merah, cabai hijau, cabai rawit, dan juga jahe. Sekarang kita beralih ke cara pembuatannya ya. Yang pertama, tumis bumbu tumbuh kasar yang tadi udah ditumbuk kasar, dan juga daun jeruk, serai, dan juga daun kunyit. Kemudian masak hingga bumbu matang. Yang kedua, masukkan daging yang telah disiapkan, daun kemangi, air jeruk nipis, dan juga daun bawang. Yang ketiga, tuang air secukupnya, masukkan garam secukupnya, aduk sampai matang dan biarkan bumbu meresap sehingga airnya akan berkurang sedikit demi sedikit. Yang terakhir, sajikan selagi hangat. Nah, kalau misalnya kalian merasa ribet atau males masak Tino Ransak ini, kalian juga bisa mendapatkannya dengan cara membeli. Nah, ternyata itu Tino Ransak ini udah cukup terkenal nih di Jakarta, karena banyak rumah makan Minahasa atau rumah makan Manado yang menjual hidangan Tino Ransak ini. Serta kalau misalnya kalian mau ke mall, kalian mau cari hidangan ini tuh juga ada. Salah satunya ada di Plaza Atrium, ada di bagian food courtnya, namanya Rumah Makan Manado Tomohon. Nah, di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee ternyata juga menjual nih hidangan Tino Ransak ini yang udah di vakum. Jadi kalian bisa beli yang kayak gitu. Beralih dari hidangan Tino Ransak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akulturasi kuliner yang saya pilih, yaitu Sanggara Balanda yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kalau kita mendengar tentang Sulawesi Selatan, pasti yang ada di kepala kita hidangannya adalah es pisang ijo. Karena es pisang ijo ini sangat terkenal di daerah Makassar dan sekitarnya. Dan tentunya kita di Jakarta ataupun sekitarnya sering banget nemuin es pisang ijo. Tapi hari ini saya akan membahas tentang Sanggara Balanda. Sanggara bagi masyarakat Bugis atau masyarakat Makassar memiliki arti pisang goreng, dan Balanda ini ditujukan untuk orang Belanda pada saat itu. Hidangan Sanggara Belanda ini merupakan salah satu hasil akulturasi kuliner antara Indonesia dan Belanda. Unsur Indonesianya terdapat pada sanggara atau pisang goreng itu sendiri. Sementara karena ditujukan untuk orang Belanda pada saat itu, maka diberi isian seperti margarin atau keju atau coklat yang tentunya lebih cocok di lidah orang Belanda.
Karena tentunya orang Belanda biasanya memakan roti dengan isian. Untuk itu, agar lidahnya lebih terbiasa dengan masakan Indonesia, pisang goreng tersebut juga diberi isian agar lebih cocok. Ciri khas dari adanya hidangan Sanggara Belanda ini adalah penggunaan pisang raja. Mengapa menggunakan pisang raja? Karena pisang raja dianggap memiliki aroma dan rasa yang paling pas dibandingkan jenis pisang lainnya. Selain itu, pisang raja yang memiliki kadar gula yang tinggi tentunya dalam proses penggorengan dapat terkaramelisasi dengan baik. Dalam melakukan penggorengan hidangan ini juga ada 2 kali penggorengan. Penggorengan yang pertama adalah bertujuan untuk mengeluarkan aroma khas dari pisang raja tersebut. Sementara penggorengan yang kedua dilakukan untuk menempelkan baluran telur atau adonannya. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Kiranya informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Sampai jumpa.